Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi, NIM 19112465 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hadis Tarbawi oleh dosen pengampu Dr. Nur Habibullah, SPDI, MPDI. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan pertanyaan yang pertama dari saudara Muhammad Fikri. Pertanyaannya, apakah membaca Al-Quran harus sempurna dan tak boleh keliru? Jawabannya, Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang bisa dilakukan orang muslim. Konon seketika kita memutuskan untuk membaca Al-Quran, kita akan menuai banyak kebaikan dan pahala yang didapat dari setiap hurufnya. Pertanyaan kedua dari saudari Laila Rahmawati. Pertanyaannya, adakah pahala untuk orang yang membaca Al-Quran terbata-bata? Jawabannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan pada hambanya yang membaca Al-Quran, meskipun seseorang hamba itu membacanya dengan terbata-bata. Disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya, orang-orang yang ahli dalam Al-Quran akan berada bersama malaikat pencatat yang mulia. Lagi benar, dan orang terbata-bata membaca Al-Quran sedang bersusah payah mempelajari, maka baginya pahala 2 kali. Pertanyaan yang ketiga dari saudara Muhammad Iqbal Zudi. Pertanyaannya, bagaimana cara cepat bisa membaca Al-Quran? Jawabannya, mengenal huruf hijaiyah. Cara membaca Al-Quran yang pertama adalah dengan mengenal huruf hijaiyah, memahami tanda baca atau harakat, memahami tajwid, mulai dari surat pendek, membuat jadwal, dan bersungguh-sungguh cari guru mengaji, belajar dari sumber terpercaya, latihan rutin. Yang keempat dari saudari Tini Ardianur. Pertanyaannya, bagaimana cara kamu mengatasi kesulitan membaca Al-Quran? Jawabannya, 1. Melakukan latihan membaca Al-Quran. 2. Membaca sesuai tajwid. 3. Melakukan pembiasaan membaca Al-Quran. 4. Belajar dengan perlahan-lahan. 5. Meminta bantuan kepada orang yang sudah fasih untuk diajarkan. Yang kelima dari saudari Siti Hamidah. Pertanyaannya, adakah huruf Al-Quran yang tidak usah dibaca? Jawabannya, ada huruf Al-Quran yang tidak usah dibaca, yaitu huruf alif setelah adanya harakat fathah, huruf ya sukun setelah harakat kasrah, dan huruf wawu sukun setelah domah. Pertanyaan keenam dari saudari Selawati. Pertanyaannya, apa saja kesulitan dalam membaca Al-Quran? Jawabannya, membedakan huruf hijaiyah disebabkan persamaan ciri dan bentuk. Kesulitan memahami perubahan bentuk huruf di hijaiyah yang bersambung dengan huruf yang lain, belum hafal harakat. Pertanyaan ketujuh dari saudara Taufik Ramadan. Pertanyaannya, apa saja tanda baca dalam Al-Quran? Jawabannya, fathah adalah tanda baca Al-Quran yang memiliki bentuk garis horizontal dan berada di atas suatu huruf hijaiyah. Kasrah tanda baca Al-Quran berikutnya, yaitu kasrah, domah, sukun, harakat panjang. Pertanyaan ke-8 dari saudari Husnul Khotimah. Pertanyaannya, apa itu fathah, kasrah, dan domah? Fathah adalah baris tanda bunyi dasar A. Domah adalah baris tanda bunyi dasar U. Kasrah adalah baris tanda bunyi dasar I. Pertanyaan ke-9 dari saudari Nur Laili. Pertanyaannya, apakah boleh baca Al-Quran cepat-cepat? Jawabannya, bagi para hafiz dan orang yang sudah lancar bacaannya Al-Qurannya, membaca cepat tidak akan berbuat salah dalam perpindahan satu mahraj ke mahraj lain. Tetapi kalau bagi pemula, jangan coba-coba cepat-cepat, apalagi baru hatam Iqra. Pertanyaan ke-10, Duratun Nasihah. Pertanyaannya, apakah guna
tanda baca dalam Al-Quran? Jawabannya, tanda baca Al-Quran bisa juga disebut harakat, yakni tanda baca yang digunakan untuk membunyikan huruf hijaiyah. Tanda baca Al-Quran ini berfungsi untuk menentukan bagaimana pengucapannya huruf hijaiyah di dalam Al-Quran, yang juga memberikan fenomena. Pertanyaan ke-11, Fauziah. Pertanyaannya, tanda baca fathah berbunyi apa? Jawabannya, secara harfiah fathah itu sendiri berfaedah membuka, layaknya membuka mulut saat mengucapkan fonem. Ketika suatu huruf diberi harokat fathah, maka huruf tersebut akan berbunyi. Contohnya, huruf lam diberi harokat fathah menjadi la. Pertanyaan ke-12, Nisa'atul Fauziah. Pertanyaannya, apakah membaca Al-Quran harus sempurna dan tak boleh keliru? Jawabannya, membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang bisa dilakukan umat muslim. Konon ketika kita memutuskan untuk membaca Al-Quran, kita akan menuai banyak kebaikan dan pahala yang didapat dari setiap hurufnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.